Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Faisal Humam dari Pendidikan Ekonomi Malam. Nomor induk mahasiswa 187215113. Di sini saya akan menerangkan peranan penting artificial intelligence di dalam pendidikan. Teknologi saat ini sudah menjadi bagian dari perjalanan waktu yang tidak bisa dibendung. Teknologi tidak hanya merubah gaya hidup manusia, tapi juga merubah bagaimana kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Berbagai macam inovasi muncul setiap saat, semakin membuat aktivitas dan pekerjaan kita menjadi lebih praktis dan efektif. Salah satu teknologi yang belakangan ini menjadi perhatian adalah artificial intelligence. Teknologi yang satu ini memiliki peranan penting dalam memudahkan berbagai fungsi pekerjaan, termasuk di bidang pendidikan. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence atau AI pertama kali dikenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy dari MIT. Menurut John McCarthy, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia, atau istilah lainnya disebut cognitive task, yaitu bagaimana mesin bisa belajar secara otomatis dari data dan informasi yang sudah diprogramkan. Dalam lingkup pendidikan, AI bisa berperan dalam banyak aspek seperti yang dikatakan oleh Direktur Simio Ethel Agnes yang meyakini AI dapat mempermudah kinerja guru, terutama dalam urusan administratif seperti menentukan nilai akhir berdasarkan bobot penilaian. AI juga dapat mempermudah guru dalam melangsungkan KBM dan berbagai aktivitas pembelajaran lainnya. Tujuh contoh penerapan artificial intelligence dalam pendidikan. Yang pertama, ada 1. Mentor virtual. Fungsi AI saat ini sudah cukup banyak diterapkan pada berbagai platform teknologi pendidikan, terutama yang berbasis daring, yaitu sebagai mentor virtual. AI bisa memberikan umpan balik dari aktivitas belajar dan latihan soal para siswa, kemudian memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali layaknya seorang guru atau tutor. 2. Ada voice assistant. Teknologi AI yang satu ini memiliki kemiripan dengan mentor virtual. Hanya saja voice assistant lebih mengandalkan fungsi suara sebagai pusat interaksi dan komunikasi. Voice assistant juga merupakan salah satu teknologi AI yang paling banyak dikenal dan dimanfaatkan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Contohnya seperti voice assistant yang umum dikenal seperti Google Assistant, Siri atau Apple, Cortana, Microsoft, dan lainnya. Voice Assistant memungkinkan para murid bisa mencari materi, referensi, soal, artikel, sampai buku dengan hanya berbagai cara atau menyebutkan kata kunci. 3. Ada Smart Content, merupakan teknologi AI yang berfungsi membagi dan menemukan konten materi dan buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan cepat. Contoh umum penerapan teknologi ini terdapat di berbagai perpustakaan digital saat ini, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan umum. Contoh teknologi smart content yang sudah dipakai seperti Chrome 101 yang memiliki fungsi memecah buku teks digital menjadi beberapa bagian spesifik, sehingga buku tersebut bisa terdiri dari ringkasan bab, tes, dan sebagainya. 4. Ada presentasi translator. Teknologi yang satu ini memiliki kemiripan dengan voice assistant, yaitu mengandalkan suara dalam menjalankan fungsinya. Hanya saja presentation translator memiliki spesifikasi kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang Anda inginkan. 5. Ada global courses. Teknologi AI yang satu ini sudah lumayan banyak diterapkan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Secara sederhana, global courses, pengguna atau murid bisa mencari dan mengikuti kursus daring dari seluruh dunia. Platform kursus bisa merekomendasikan ketertarikan dan minat Anda sesuai kata kunci yang sudah Anda masukkan sebelumnya. 6. Ada automatic assessment. Saat ini AI banyak digunakan untuk keperluan assessment dan koreksi soal otomatis secara online. Penggunaan fitur seperti ini memudahkan guru dan tutor menyiapkan dan mengadakan kuis maupun ulangan secara mudah dan praktis. Guru dan tutor tidak perlu lagi harus membuat soal mengoreksi soal secara manual.
Dan terakhir, yang ketujuh ada personalized learning. Penerapan teknologi ini sudah cukup umum ditemui. Personalized learning sebenarnya memiliki kemiripan dengan contoh teknologi AI lainnya. Pada intinya, teknologi AI ini memungkinkan para siswa atau pengguna mendapatkan layanan layaknya asisten pribadi. AI akan mengumpulkan data dari aktivitas belajar yang sudah dilakukan oleh pengguna dan kemudian akan memberikan alternatif solusi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan AI. Pendiri Microsoft Bill Gates juga meyakini jika pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan bisa memberikan banyak manfaat dan kemudahan yang membuat proses pendidikan bisa menjadi lebih baik dalam berbagai aspek. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.